Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Oh, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh karenanya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal. Hai Church, Shalom, selamat berhari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari ibadah pertama sampai sekarang sudah ibadah yang keempat. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Selamat datang di ibadah online kami.
Kami dari worship team CCF mau mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan kos-kosan teman-teman, mempersiapkan tempat yang teman-teman pakai untuk ibadah hari Minggu, untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau teman-teman merasa harus mempersiapkan Alkitabnya dulu, baik itu Alkitab buku maupun yang dalam bentuk apps, atau misalkan teman-teman mau siapin buku catatannya dulu, silahkan. Teman-teman boleh pakai baju yang terbaik, sama kayak teman-teman kalau ke ibadah yang di gedung juga boleh banget, senyamannya teman-teman untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah rancangkan penuh kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih karena di minggu ini kami bisa berkumpul lagi, kami bisa bersama-sama lagi untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, kami memberkati ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan pikiran, perasaan, hati, dan kehendak kami pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, ke dalam kasih-Mu Tuhan. Biar kami terlit oleh Roh-Mu Tuhan. Kami berkati kos-kosan yang kami pakai. Kami bahkan berkati Tuhan data seluler, wifi yang akan kami pakai Tuhan sebagai media untuk ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang berperkara dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang memberkati dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita siapkan ruangan kita. Mari kita siapkan yang terbaik yang untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang Dia memberi kita 6 hari untuk mengasuh, untuk bekerja. Hari ini kita istirahat di dalam hadirat-Nya. Hari ini kita istirahat dalam hadirat-Nya untuk dapat kekuatan yang baru. Sama-sama nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord. Oh Lord,
wibawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun mendukung. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Amin Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun mendukung. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dalam hidupku ku bawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Hanya dekat denganmu, hanya dekat denganmu, itu kerinduan kami Tuhan. Masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, sebab hanya Kau yang pantasnya layak terima segala pujian, sembah syukur hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu.
There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Engkau Bapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Engkau Bapa yang mendatangkan mujizat di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan. There is no one else like you. Tuhan, terima kasih banyak untuk waktu yang luar biasa ini, Tuhan. Kami bisa bersama-sama datang ke dalam hadirat-Mu dengan jaminan-Mu, Tuhan. Kami persiapkan hati kami persiapkan pikiran kami untuk firman-Mu, Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati, Tuhan, penyampaian firman pada siang hari ini. Biar ada kuasa Tuhan turun, melimpahi, melingkupi kami semua yang mendengar. Berkatilah pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Ada kuasa urapan, ada kuasa dalam setiap perkataan. Engkau Allah yang memberkati telinga kami, Tuhan. Supaya kami gak cuma jadi murid yang dengar, supaya kami gak jadi murid yang cuma mencatat, tapi kami menjadi murid yang melakukan firman-Mu, menjadi Alkitab yang terbuka bagi kebesaran, bagi kerajaan-Mu. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Welcome home church, welcome home. Saya Ferry, lead pastor dari CCF Jogja. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah online hari ini. Buat saudara yang baru pertama kali datang di ibadah online hari ini, saya mengucapkan welcome, selamat datang. Saya percaya dan berdoa saudara mengalami hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup saudara. Buat teman-teman yang regularly datang dalam ibadah online, saya mengucapkan thank you. Terima kasih buat saudara semua. Saudara juga pasti mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Dan hari ini kita masih melanjutkan seri khotbah kita yaitu Bless. Sama-sama katakan Bless. Dan hari ini saya akan beri judul Be Gentle. Menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati. Mari saudara bisa siapkan Alkitab saudara, not saudara, dan kita akan mulai membaca firman Tuhan. Kita akan buka di Matius 5. Dan hari ini kita akan membaca di Matius 5 ayat yang kelima. Saudara bisa buka di Matius 5 ayat kelima. Jika saudara sudah menemukannya, saudara bisa katakan amin. Cool. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa Inggris, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Dalam bahasa Inggris digunakan kata gentle, yang berarti bisa juga berarti humble, rendah hati, juga berarti lemah lembut. Di dalam perjanjian lama, pemazmur juga pernah mengatakan di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kembali ke ayat 5.
Memiliki bumi di sini bukan berarti kita menjadi miliarder, menjadi bilioner. Meskipun itu nggak salah bahwa Tuhan sanggup melakukan itu buat kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tetapi memiliki bumi di sini berarti bahwa Tuhan memberkati hidup kita dengan hal-hal yang uang nggak bisa beli, yang harta nggak bisa bayar, seperti di dalam kesehatan, hubungan-hubungan yang membangun, yang diperbaiki, yang baik, dan juga di dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Amin. Kunci untuk kita menjadi lemah lembut, rendah hati dapat kita temukan di ucapan pertama Yesus di ayat ketiga. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. We need to be poor in spirit. Kita perlu miskin di hadapan Allah. Kita perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu bergantung penuh sama Tuhan. Dan saat kita menyadari hal itu, kita bisa mengalami sukacita di saat kita senang maupun sedih, di saat kita bersuka maupun kita berduka. Oleh karena itu, bahwa Tuhan adalah penghibur sejati kita. Hari ini kita akan belajar di bagian firman Tuhan yang mengatakan bagaimana kita bisa menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati. Yang pertama, a gentle person make others a priority. Orang yang rendah hati, yang lemah lembut, itu tidak mementingkan dirinya sendiri atau memprioritaskan orang lain. Kita buka di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mungkin ada saudara yang di sini yang menyaksikan, yang join di dalam ibadah online hari ini. Kalian merasa sedih, kalian merasa berbeban berat, kalian mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup, kalian mengalami banyak masalah, problem dalam hidup saudara. Kalian ada orang yang mengalami putus harapan. Well, saudara bisa datang kepada Yesus. Mungkin saudara selama ini saudara datang kepada orang-orang yang salah. Saudara datang untuk mencari kelegaan. Saudara datang ke orang-orang lain untuk mencari jawaban. Tapi saya percaya, saya jamin bahwa saudara tidak akan pernah mendapatkan itu. Karena hanya di dalam Yesus kita memperoleh semuanya itu. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kelegaan dan jalan keluar bagi persoalan hidupmu. Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Yesus yang sanggup menopang hidup kita, yang memberkati hidup kita. Yesus adalah teladan sempurna dalam menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, dengan melihat kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri, di atas kepentingannya sendiri, dengan menawarkan rest, dengan menawarkan ketenangan, dengan menawarkan peristirahat. Ada peace di dalam hidup kita, ada shalom di dalam hidup kita waktu kita datang kepada Tuhan. Orang yang Yesus menunjukkan kepada kita bahwa orang yang rendah hati, yang lemah dan lemah lembut, mampu melihat orang lain sebagai prioritas. Yesus mengundang kita untuk kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu membuat orang lain menjadi prioritas, tidak mengutamakan diri sendiri. Seringkali dalam hidup kita terlalu sibuk dengan agenda pribadi kita, tersibuk dengan kesibukan kita sendiri, sehingga kita lupa, sehingga kita nggak menyadari bahwa kita gagal dalam melihat sekeliling kita gagal atau mengabaikan bahwa mereka ada di sekitar kita. Kita gagal untuk merasakan kehadiran mereka. Kita gagal untuk menyediakan waktu buat mereka. Tetapi mari kita belajar dari Yesus. Meskipun dia Allah, Raja atas segala raja, punya kuasa di langit dan di bumi, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk kepentingan saudara dan saya, karena dia mengasihi saudara dan saya. In order to see more of others, we need to pause, step back, and let go of ourselves.
untuk kita melihat kebutuhan orang lain, kita perlu berhenti sejenak. Waktu kita belajar untuk berhenti sejenak, kita akan melihat kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita. Yang ternyata selama ini kita bisa menjadi berkat buat mereka, tapi karena kita terlalu sibuk dengan agenda kita, dengan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, kita nggak melihat hal itu, bahwa itu Tuhan sediakan untuk kita bisa jadi berkat buat mereka yang membutuhkan, buat mereka yang memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan pertolongan Tuhan, dan kita menjadi perpanjangan tangannya. Kita waktu kita berhenti sejenak, kita bisa melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin di keluarga kita. Kita selama ini nggak berdoa buat mereka, selama ini kita lupa berdoa buat mereka, sehingga kita dengan kesibukan kita, baik yang kuliah, yang kerja, dan segala agenda pribadi kita lupa berdoa buat mereka. Kita lupa buat keselamatan keluarga kita lupa buat keselamatan orang-orang di sekitar kita. Padahal itu yang Tuhan inginkan, untuk kita bisa ada di tengah-tengah mereka. Saya mau menayangkan satu video lama yang mungkin saudara pernah lihat berkali-kali, saudara pernah menyaksikannya itu berkali-kali, tapi setiap kali saya melihat video ini kembali, saya melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat betapa Tuhan melakukan segala-galanya buat hidup kita. Mari kita lihat.
Well, saudara sudah melihat videonya. Setiap kali saya melihat video ini, saya menyadari bahwa kita sama seperti si anak yang nggak berdaya, yang membutuhkan pertolongan, yang bergantung sama bapaknya. Bapak kita di surga melakukan hal yang sama seperti dalam video tersebut. Dia melakukan segala-galanya apa yang dia bisa lakukan untuk si anak. Kita melihat bahwa si anak bisa merayakan selebrasi keberhasilan dan semuanya, yang kita tahu bahwa semuanya itu bapaknya yang lakukan. Dan kita tahu bersama bahwa semua keberhasilan baik di kuliahmu, di pekerjaanmu, di studimu, di bisnismu, di segala aspek dalam hidupmu, kita tahu bahwa Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong hidup kita. Dan kita tahu bahwa semuanya itu karena Tuhan, semuanya itu karena pertolongan Tuhan, semuanya karena berkat anugerah Tuhan. Dan kita tahu bahwa semuanya Tuhan sediakan buat kita. Dan sama seperti video tadi, kita mengerti bahwa betapa besar kasih Bapa sama kita, betapa besar kasih Allah sama hidup kita. Bahwa Tuhan turun ke dunia, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Ketika kita menjadikan orang lain prioritas, Tuhan sendiri yang akan turun tangan memberkati kita. Waktu kita memperhatikan orang lain, waktu kita melihat kebutuhan orang lain, percayalah bahwa Tuhan juga memperhatikan kebutuhanmu. Tuhan juga memperhatikan apa yang menjadi kepentinganmu, menjadi prioritasmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik buat setiap kita. Kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa mengalami anugerah Tuhan. Poin yang kedua, a gentle person has strength under control. Orang yang lemah lembut, yang rendah hati, punya pengendalian diri. Pernahkah saudara mengalami namanya, saudara sudah berbuat benar, saudara sudah berbuat baik, saudara sudah melakukan yang benar, tapi saudara masih mendapatkan ketidakadilan, injustice. Saudara mendapatkan perlakuan yang salah, mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh rekan kerja saudara, oleh pasangan saudara, oleh teman kuliah saudara, oleh orang tua saudara, dan oleh orang-orang lain di sekitar saudara. Pernahkah Anda mengalami hal-hal ini? Well, pasti saudara pernah mengalami itu. Amin. Kita pernah melakukan hal yang benar, kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah berbuat baik kepada orang tertentu, toh kita mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kita pernah mengalami namanya dijahatin orang, kita pernah mengalami yang dilukai orang, diperlakukan salah sama orang lain, dan kita rasa pengen balas, kita rasa pengen balas dendam, lakukan hal yang lebih jahat buat orang itu. Kita pernah disindir orang, kita pernah diperlakukan salah, dan kita pengen segera update status di media sosial untuk menyindir balik orang itu dengan sindiran yang lebih kejam dan sebagainya. Kita tahu, kita pernah mengalami semua hal ini. Tapi Alkitab mengatakan di firman Tuhan di Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa ya yang baik bagi semua orang. So, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita gak perlu balas kejahatan yang orang lakukan, perbuatan salah yang orang lakukan, hal yang buruk yang orang lakukan kepada kita. Tapi lakukan apa yang baik buat semua orang. Saya tahu ini bukan hal yang mudah buat kita semua. Waktu kita ngalami hal yang buruk, kita ngalami hal yang jahat, kita ngalami hal yang baik, kita pengen membalas, kita pengen orang lain juga merasakannya. Kita pengen melakukan yang lebih jahat buat orang lain. Itu yang pasti kita rasakan. Tapi waktu kita mau menjadi gentle, kita mau menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, berarti kita mengizinkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, sehingga waktu kita diperlakukan salah, kita mengalami hal yang tidak baik, kita mengizinkan Tuhan berperkara atas situasi itu, atau pegang kendali atas situasi itu, sehingga kita bisa mengalami rest di dalam Dia. Rest untuk kita, keinginan kita untuk membalas, keinginan kita untuk memperlakukan yang jahat lebih lagi, itu
kita serahkan sama Tuhan, bukan kita, tapi biarkan Tuhan yang memberikan kedamaian dalam hidup kita, sehingga kita punya damai sejahtera, kita punya peace, sehingga kita bisa berbuat baik sama orang itu, kita bisa mengampuni orang itu, sehingga kita bisa melepaskan berkat buat orang itu, bukan membalasnya dengan hal yang jahat. Contoh, di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa saudara pernah mendengar kisah Daud dari sebelum dia menjadi raja, sampai dia menjadi raja yang luar biasa. Daud melakukan hal yang benar, Daud melakukan hal yang baik, Daud bahkan melayani Saul sebagai raja pada waktu itu. Toh demikian dia diperlakukan salah. Bahkan Saul ingin membunuh Daud. Dia pernah melemparkan tombak ke arah Daud dan sebagainya. Well, pada kesempatan yang lain, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya karena dia mengingat Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Daud punya respon hati yang benar. Dia punya sikap hati yang lemah lembut, yang rendah hati. Yang tahu bahwa ini bukan tanggung jawab saya. Ini Tuhan yang pegang kendali atas situasi ini. Dan dia meminta itu sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah beberapa waktu Saul turun dari tahtanya dan digantikan oleh Daud. Daud menjadi raja yang luar biasa. Daud menjadi raja yang humble. Bahkan waktu dia ditegur oleh Nabi Samuel, dia merendahkan hati, dia mengakui kesalahannya, dia bertobat di dalam hadirat Tuhan. Dia punya sikap hati yang benar dan dia menjadi raja yang luar biasa pada zamannya. Dan bahkan di firman Tuhan katakan dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Contoh yang kedua, kita bisa belajar dari Yesus sendiri. Yesus waktu dia dianggap remeh, waktu dia dianggap tidak baik, waktu dia dalam perjalanan pelayanannya, dia banyak orang Yahudi mengharapkan dia menjadi pemimpin pergerakan pembebasan atas penjajahan Romawi, tapi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan, dan banyak orang-orang yang menolak dia, banyak orang-orang yang mengacuhkan dia. Bahkan waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus memilih menggunakan keledai betina. Well, kalian tahu kalau seorang raja pasti maybe menggunakan mobil mewah dan semua yang keren, tapi Yesus memilih hal yang itu karena for the sake untuk mengenapkan rencana Bapa, mengenapkan nubuatan yang itu sudah dinubuatkan sebelum-sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Yesus waktu dia disalibkan, orang-orang merasa nggak ada harapan. Mereka mengatakan, wah ini bukan raja kita, ini bukan pembebas yang kita harapkan. Dan padahal kita tahu bahwa justru di kayu salib Yesus mati buat saudara dan saya. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, dia menang atas kuasa maut. Dia oleh karena karya salibnya saudara dan saya bisa diselamatkan, dan dia mengalami kemenangan yang kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa oleh karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahkan iblis pun menganggap bahwa Yesus sudah kalah, tapi rencananya digagalkan. Justru karena Yesus mati di kayu salib, kita beroleh keselamatan. Rencana Tuhan atas umat manusia beroleh penebusan digenapi oleh Yesus Kristus. Oleh karena Yesus belajar mendapatkan strength under control. Dia tahu dia punya otoritas, tapi dia nggak mau melakukan itu hanya untuk orang-orang lain. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu untuk menyenangkan kehendak Bapa, untuk mengenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, a gentle person is dependent on the Holy Spirit. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati itu bergantung kepada Roh Kudus. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak dapat menjadi lemah lembut atau rendah hati dengan kekuatan kita sendiri. Kita tahu bahwa menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh tuntunannya. Kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah roh ini kita hasilkan dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Waktu kita hidup di dalam Roh Kudus, maka muncullah buah-buah roh yang kita akan bisa mengerti di dalam, kalau kita bisa punya namanya kelemah lembutan, kita punya namanya penguasaan diri. Kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang menjadi sumber utama dalam kita bisa menjadi namanya lemah lembut. Kita rendah hati, kita punya namanya pengendalian diri. Roh Kudus yang akan menguatkan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita dimampukan seperti yang Dia mau. Untuk kita bisa mempraktekkan sikap lemah lembut, rendah hati ini, kita biasanya diperhadapkan dengan situasi-situasi yang bisa saja mengusik emosi kita, memberikan emosi negatif sama kita. Waktu kita berhadapan dengan situasi di mana kita pengen belajar untuk menjadi lemah lembut atau sikap rendah hati. Untuk hal ini kita bisa terapkan namanya pray. P-R-A-Y. Yang pertama, pause, resist, ask, yield. Untuk menghafalnya, saudara bisa ikuti saya. Yang pertama, pause. Kita berhenti sejenak. Waktu situasi itu datang, waktu tekanan, waktu momen dimana kita pengen rasanya jengkel, pengen rasanya balas seseorang, pengen rasanya marah sama seseorang, kita bisa pause, kita bisa berhenti sejenak dan berdiam diri sejenak. Kita bisa pause. Yang kedua, resist. Kita menolak setiap emosi negatif, setiap hal-hal yang membuat hati kita, perasaan kita, pikiran kita nggak enak, atau sebel, atau jengkel, atau marah. Kita bisa menolaknya. Kita punya kesempatan untuk kita bisa menolak itu. Kita bisa menyingkirkan itu dalam diri kita. Yang ketiga, ask God. Kita bisa meminta Tuhan, meminta Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa mengendalikan diri, untuk kita bisa punya sikap hati yang lembut, sikap hati yang rendah hati, untuk kita menguasai diri dalam momen-momen itu. Yang keempat, yield. Kita bisa berserah sama Tuhan untuk mengizinkan Tuhan menolong kita bertindak seperti yang Dia mau, seperti yang Dia inginkan, yaitu untuk bisa be humble, be gentle, menjadi rendah hati, menjadi lemah lembut. Dan itu yang kita bisa praktekkan, itu yang bisa kita lakukan di dalam situasi-situasi ini. Kita bisa bergantung kepada Roh Kudus waktu kita bisa melakukannya. Waktu kita bisa mengerti bahwa ini suatu situasi yang kita perlu hadapi, yang kita harus pause sejenak, yang kita harus kita tolak semua emosi negatif. Kita bisa meminta sama Tuhan, pertolongan Tuhan, Roh Kudus menolong kita, dan kita bisa berserah bahwa kita mau menjadi seperti yang Tuhan mau. So, saya ulangi lagi, kita bisa pertama, pause. Yang kedua, resist. Yang ketiga, ask God. Yang keempat, yield. Kita berserah sama Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita. Saya mau mengakhiri ibadah kita dengan berdoa buat saudara. Yang pertama, secara khusus saya mau berdoa buat saudara-saudara yang mengalami letih lesu, yang kalian punya masalah dalam hidup saudara. Kalian yang datang dengan penuh beban berat, yang datang dengan penuh pertanyaan dalam hidup saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat saudara-saudara yang hadir hari ini, Tuhan, yang berbeban berat, yang letih lesu, yang
punya persoalan, yang punya masalah dalam hidup mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka memperoleh shalom, memperoleh damai sejahtera, memperoleh rest, damai sejahtera, ketenangan di dalam Tuhan. Mereka mengalami namanya rest di dalam Tuhan, dengan segala persoalan, tantangan, masalah yang mereka hadapi. Waktu mereka datang sama Tuhan, mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami Tuhan pembebasan, mereka mengalami freedom di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap mereka. Tuhan memberikan, bahkan Tuhan menyatakan mujizat yang supranatural dalam kehidupan mereka, Tuhan. Waktu mereka datang kepada Tuhan, waktu mereka mengaku di hadapan Tuhan, waktu mereka berserah kepada Tuhan, waktu mereka Tuhan menyadari bahwa mereka butuh Tuhan, mereka butuh pertolongan Tuhan, mereka nggak mampu tanpa Tuhan, mereka mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap mereka yang datang dengan beban berat, yang datang dengan letih lesu, Tuhan, mereka beroleh kelegaan di dalam Engkau. Dan yang kedua, buat saudara-saudara yang mau belajar untuk menjadi rendah hati, menjadi gentle, menjadi lemah lembut, saya mau berdoa buat saudara semua. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap kami, Tuhan. Kami mau belajar menjadi lemah lembut, kami mau belajar menjadi gentle, Tuhan. Kami mau belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami memiliki sikap hati yang benar, Tuhan, waktu meresponi, Tuhan, waktu kami melihat, Tuhan, kebutuhan orang-orang di sekitar kami memprioritaskan orang lain, kami nggak mementingkan diri kami sendiri, Tuhan. Kami melihat kebutuhan orang lain, kami sadari, Tuhan, mungkin saja kami terlalu sibuk dengan agenda kami, Tuhan, kami terlalu sibuk dengan kesibukan kami, dengan kepentingan kami, tapi kami mau belajar, Tuhan, untuk melihat sekeliling kami, bahwa banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan. Dan kami mau berdoa buat mereka, kami mau menjadi jembatan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, belajar, Tuhan, untuk, Tuhan, bergantung penuh sama Roh Kudus, bergantung penuh sama Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap area-area dalam hidupan kami, dalam setiap jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat, Tuhan, setiap kami, Tuhan, untuk kami, Tuhan, miliki, Tuhan, sikap hati yang lemah lembut, yang rendah hati, Tuhan. Untuk kami, Tuhan, mengalami, Tuhan, namanya peace, damai sejahtera yang di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan, Tuhan, yang hadir dalam ibadah online hari ini, Tuhan. Mereka semua pulang beroleh kelegaan, mereka semua pulang beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, memberkati setiap jemaat Tuhan, mereka yang kuliah, yang bekerja. Mari, Tuhan, Kau memberkati setiap kuliah pekerjaan mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati orang tua mereka, berkati, Tuhan, katakan, Tuhan, keselamatan, Tuhan, terjadi, Tuhan, buat keluarga mereka, buat orang-orang yang mereka kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah di situasi hari-hari ini, Tuhan, di tengah pandemi, Tuhan, corona ini, Tuhan, kami, Tuhan, tidak juga berfokus kepada diri kami sendiri, Tuhan, tapi kami juga bisa melihat kebutuhan di sekeliling kami, Tuhan, untuk kami menjadi berkat buat mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hey church, aku Mili, associate pastor kalian, dan bersyukur banget, mengucap syukur banget hari ini kalian join kami again and again, lagi dan lagi untuk ibadah hari Minggu kami. Beberapa pengumuman yang super exciting minggu ini. Yang pertama ada live groups. Komsel kita nyebutnya live groups, tempat untuk kalian bertumbuh, tempat untuk kalian punya teman rasa saudara, tempat untuk kalian menerima jawaban-jawaban doa. Oh teman-teman, aku ketemu banyak banget jawaban doa yang benar-benar terjadi waktu kita joining live groups secara setia. So, totally recommended. Kalian bisa langsung komen di bawah ini, atau kalian bisa juga DM kita di Instagram kita, di Facebook kita, boleh banget. Langsung boleh banget. Dan yang kedua,
kita ada doa pagi setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 6.30 kita bakal ada doa pagi. Caranya gampang banget, kalian tinggal download apps-nya di Play Store kalian atau di Apple Store kalian, di aplikasi namanya Zoom, Z-O-O-M, Zoom Meeting, dan kita bakal kirimin linknya hari Sabtu pagi. Jadi kalian nggak perlu nyetir lagi jauh-jauh, kedinginan, mandi-mandi dulu, nggak apa-apa. Dimanapun kalian berada, sebanyak apapun iler kalian, just kidding, bercanda, kalian nggak pernah ileran, oke? So, bagaimanapun kondisi kalian bisa datang ke Tuhan dengan apa adanya kalian dan tetap menerima kuat kuasa yang kita biasa dapat dalam doa. So, join ibadah pagi kita, join live groups kita, dan seperti luar biasanya lagi, kita bakal ada ibadah mingguan. Besok minggu kita bakal belajar dari Matius 5 ayat 6. Hari ini kan udah belajar dari Matius 5 ayat 5. Wow, siapa sih yang nggak pengen memiliki bumi? Siapa sih yang nggak pengen dikaruniai Tuhan dengan harta yang uang nggak bisa beli? Aku sih pengen, saudara juga pasti pengen. So stay tune, join lagi ibadah kita hari Minggu depan jam 10 pagi ada, jam 5 sore juga ada. Tergantung kalian biasanya pagi atau sore. Kamili suka banget ibadah pagi karena terbiasa bangun pagi. Itu doang alasannya. But aku suka banget ibadah pagi, memulai hari dengan ibadah tuh keren banget. Dan buat kalian yang hari-hari ini pengen memberi ke gereja, kalian mau memberi untuk kemajuan gereja, untuk perpanjangan tangan Tuhan melalui gereja kita di CCF, dan karena kita nggak biasa ketemu, kalian nggak perlu khawatir, kita punya bank account bakal ditayangin. Bank account akan ditayangkan di video ini. Kalian bisa transfer, ada dua. Yang pertama BRI, kalau nggak salah BRI Mandiri sama BCA. Kami kurang tahu, tapi yang di sini pasti lebih jelas, oke? Dan kita memberi dengan hati bersukacita, karena hati bersukacita saat memberi itu yang Tuhan kagumi, itu yang Tuhan limpahi, itu yang Tuhan senangi. Kalian gak akan pernah miskin waktu kalian memberi, gak akan pernah. Allah Bapa kita, Allah Bapa yang memultiplikasi, dari nggak ada jadi ada, dari 5 talenta jadi 10 talenta, dan seterusnya. So, lihat hal-hal ajaib yang Tuhan siap kerjakan di hidupmu ketika kamu memutuskan untuk bermurah hati dengan memberi bagi kerajaan Tuhan. Oke? So, pengumuman selanjutnya adalah Open English. Buat kalian yang menanti-nanti, Kak, kapan nih belajar bahasa Inggris bareng? Tenang aja, materinya udah siap untuk sepanjang minggu ini. Kami bakal hubungin di grup, atau kalian yang lagi nonton, silahkan ketik sekarang di keyword kalian mi, aku, dan langsung enter. Kami bakal hubungin kalian secara pribadi untuk pastiin kalian bisa ikut pelajaran bahasa Inggris secara gratis. Minggu ini aku bakal umumin jadwalnya di grup, so kalian bisa langsung join, bisa langsung klik. Boleh banget yang ngajar Kamili, tenang aja, bahasa Inggrisku lumayan bagus. Aku kerja bareng native speaker a lot, dan aku near native, so tenang aja, kalian bisa percaya bahasa Inggrisku, oke? Aku bakal ngajar kalian, dan Open English tuh gratis. Kalian bisa ngajak teman kalian. Makin banyak teman kalian yang kalian ajak, makin bagus, makin pintar satu generasi kita, oke? Good. Dan setelah itu aku juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau we pray for you. Kami berdoa untuk kalian. Aku, Kak Ferry, senior pastor kalian, dan tim leadership CCF, kami berdoa untuk kalian setiap harinya. So, silahkan kirim prayer request kalian di live chat yang ada di bawah sini. Kalau kalian nonton lewat church online, silahkan kirim. Ada Cory, ada aku, ada Kak Ferry yang siap berdoa secara live bagi kalian. Gak usah malu-malu, kita juga gak bakal kasih tahu prayer request kalian ke publik, kita taruh di Instastory, gak bakal. Semua rahasia kalian aman. Kami rindu berdoa buat kalian. Kami rindu jadi salah satu alat Tuhan pakai untuk menjawab doa kalian. Kayak kami rindu jadi bagian dari mujizat di hidup kalian yang sebentar lagi terjadi. So, silakan klik the button di bagian bawah. Salah, klik the button kayak orang California biasa bilang klik the button. Enggak, di bawah ini, dan kami rindu berdoa buat kalian. Akhir kata, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.